Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Hadis Jibril alaihissalam yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Latif bin Badawi rahimallahu ta'ala. Terakhir kita membahas tentang masalah rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Yang di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan daripada pembahasan tersebut. Yang terakhir adalah sampai pada haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajjatul wada, haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Kenapa disebut hajinya Nabi SAW dengan hajjatul wada, haji perpisahan? Dikarenakan haji tersebut menjadi tanda yang besar bahwasanya ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat, sehingga di dalam satu khutbahnya Nabi SAW menyatakan bahwasanya beliau memberikan nasihat yang di tahun ini, yang bisa jadi di tahun yang akan datang tidak berjumpa di tempat ini. Itulah mengapa dinamakan haji wada, karena haji tersebut adalah haji yang pertama dan terakhir yang ditunaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setelah beliau menyampaikan khutbah wada, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebuah ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Pada hari ini, al-yawma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan untuk kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam adina, dan aku meridhoi agama Islam sebagai sebuah agama. Akhwatu fillah azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Di sini jelas memberikan kabar dan informasi kepada kita semuanya bahwa agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan telah menyempurnakan pada hari itu, berarti kita sebagai seorang muslim berusaha di dalam beragama Islam sesuai bagaimana Islamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di waktu itu. Itulah Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan hajinya Nabi SAW, banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut, ya. Di antaranya kita angkat sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, hadis riwayatkan oleh muttafaqun alaih.
Kharajna ma'an Nabi SAW am hajjatul wada. Kami semuanya keluar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam haji wada. Faminna man ahalla bi umrah, wa minna man ahalla bi hajj wa umrah, wa minna man ahalla bi hajjin. Maka sebagian dari kami ada yang dia meniatkan di haji wada tersebut hanya umrah. Jadi ada beberapa sahabat dan sahabiah Nabi SAW yang ikut rombongan tapi dia niatnya hanya umrah. Wa mimma man ahalla bihajjin wa umratin. Dan ada yang meniatkan di dalamnya untuk haji dan umrah sekaligus. Wa minna man ahalla bihajjin. Dan ada sebagian lagi dari kami yang dia menunaikan haji saja. Jadi berbagai macam ya orang-orang yang bersama Nabi SAW ketika haji wada, di dalam rombongan tersebut ada orang yang menunaikan umrah saja, ada orang yang menunaikan haji dan umrah, ada yang menunaikan haji saja. Adapun bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lanjut Ummul Mukminin mengisahkan, wa ahalla Rasulullah SAW, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya meniatkan di waktu itu adalah bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Fa amma man ahalla bi umratin fahalla, maka di antara kami yang dia meniatkan hanya untuk umrah, maka dia bertahallul duluan, karena rangkaian umrah setelah dia tawaf, kemudian sa'i selesai, kemudian tahallul, cukur rambut. Wa amma man ahalla bihajjin, adapun ya mereka yang dia meniatkan untuk haji, au jamal hajj wal umrah, atau meniatkan antara haji dan umrah sekaligus, falam yahillu hatta kana yauman nahar, maka dia tidak bertahallul sampai masuk hari nahar, hari kurban, hari penyembelihan. Ini diantara sebuah hadis yang menunjukkan hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaih. Di sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah kalian bagaimana tata cara ibadah umrah atau haji dari Rasulullah SAW. Kita bisa mengambil istifadah, faedah bahwasanya haji yang dibolehkan atau yang disyariatkan itu setidaknya ada 3 model. Model yang pertama yang dinamakan dengan at-tamattu, yaitu haji tamattu. Dia ya meniatkan dengan lafalnya mengucapkan labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan, yaitu di bulan haji ya. Kemudian dia menunaikan umrah sampai sempurna, sampai tahallul, ya, kemudian dia biasa berpakaian biasa, sudah halal, tamattu. Kemudian nanti niat lagi haji pada tanggal tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, untuk menunaikan rukun-rukun haji. Jadi kalau tamattu itu, kata Ustaz Firanda hafizallahu ta'ala, kalau kita mendengarkan kajian beliau tentang masalah haji, tamattu itu paling mudah, jadi ada istirahatnya, jadi tidak pakai pakaian ihram terus. Jadi setelah dia datang menunaikan umrah ya, kemudian dia bisa sampai tahallul, cukur ya, kemudian dia bisa berpakaian biasa bagi laki-laki ya, kemudian niat hajinya nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah. Atau yang kedua yaitu al-qiran. Al-qiran ini adalah menggabungkan
antara umrah dan haji. Dan ini pun hal yang dibolehkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah tadi. Niatnya pun harus dua, dengan dia mengucapkan di miqat, tempat di mana dimulai ibadah umrah dan haji, yaitu apa? Labbaika umratan wa hajjan, atau labbaika Allahumma umratan wa hajjan. Ini harus diucapkan, kalau tidak ngulangi lagi nanti dari miqat. Kemudian yang terakhir adalah al-ifrad. Jadi al-qiran, yang pertama tamattu. Yang tamattu itu adalah ditunaikan umrah terlebih dahulu, kemudian sampai selesai, kemudian dia menjadi halal, ya. Kalau suami istri maka sudah bisa, ya, bermesraan dan lain sebagainya, yang ketika seorang berihram tidak boleh. Nah, kemudian nanti niat haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Adapun al-qiran ini penggabungan antara umrah dan haji. Kemudian yang ketiga yaitu al-ifrad, dia hanya meniatkan ibadah haji saja dengan niatnya di miqat dengan mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'atan. Dan tentu masing-masing, ya, mempunyai keinginan atau sesuatu yang ia ingin lakukan di dalam model ibadah haji ini. Akankah seseorang ingin tamattu atau al-qiran atau al-ifrad, maka tentu dia bisa memilih di antara ketiganya. Namun hal ini seperti ini insya Allah lebih detail akan dibahas apabila kita akan terdaftar menjadi peserta haji di tahun tersebut misalnya, maka akan ada tentunya pelatihan-pelatihan lebih mendalam dalam hal ini. Karena mempelajari tentang umrah atau haji ini, ya, sedikit memang seperti ngambang. Beda dengan sholat, kita bisa langsung praktek setiap hari, ya, bisa dibenarkan yang ini salah bagaimana. Adapun haji dan umrah ini memang karena tempatnya tertentu dan waktunya tertentu, terutama haji tidak boleh dilaksanakan kecuali bulan Dzulhijjah, yaitu mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Lebih luas yaitu umrah yang bisa dilakukan kapan saja. Kemudian kenapa Nabi SAW tadi di sini ada hikmah, Rasulullah SAW mengambil antara umrah dan haji, sehingga Rasulullah SAW mengucapkan apa? Labbaika umratan wa hajjan. Ya, ini menjadi sebuah hal yang baru bagi orang-orang Quraisy jahiliyah. Karena disebutkan bahwasanya di musim haji orang-orang Quraisy jahiliyah itu justru mereka tidak menunaikan umrah. Adalah suatu yang tabu bagi orang jahiliyah. Di musim haji mereka melakukan umrah. Maka Nabi SAW pun menghapuskan akan hal tersebut, ya, menunjukkan bolehnya, ya, di musim haji seorang menunaikan umrah. Karena haji itu, ya, intinya adalah mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi misalnya kita bersempatan, ya, umrah di awal bulan Dzulhijjah, tidak mengapa, misalnya, ya, tidak mengapa, karena umrah itu, ya, tidak sejauh yang dibayangkan. Oke, bagi panjenengan yang belum umrah, semoga Allah mudahkan untuk umrah. Umrah program 9 hari kok suwi, ya. Umrah 16 hari, bahir rong minggu. Padahal umrah itu ditunaikan hanya 2-3 jam saja. Ya, kalau tambah mikotnya, ya, hari ini menjadi 5 jam lah kalau naik kereta cepat. Ya, biasanya jamaah Indonesia mengambil mikotnya dari Madinah, dari Bir Ali, ya, atau Dzulhulaifah. Maka kita mengambil mikot di situ. Bagi yang laki-laki sudah harus berihram menggunakan 2 lembar kain putih tersebut. Bagi wanita menggunakan pakaiannya muslimah, ya, nggak harus pakaian sholat. Tapi kalau kita melihat jamaah umrah Indonesia biasanya sukanya putih-putih, seperti mau
sholat, padahal tidak harus putih. Ya pakaian muslimah menutup aurat, yaitu pakaian sholat. Pakaian muslimah, standar pakaian muslimah itu adalah pakaian sholat. Jadi muslimah itu pakaiannya bagaimana standar pakaian muslimah? Dimanapun panjenengan mendapatkan waktu sholat, tidak bingung golek rukuh. Ya pakaian jenengan itu bisa untuk sholat, itu standar pakaian muslimah. Jadi panjenengan kemana dan di mana data waktu sholat, bisa sholat sewaktu-waktu, karena sudah itulah pakaiannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di situ dia harus melafalkan talbiyah niatnya, ya, yaitu dengan mengatakan kalau umrah saja labbaik Allahumma umratan, ya, kalau di sini umrah dan haji labbaik Allahumma umratan wa hajjan, kalau haji saja labbaik Allahumma hajjan, dan semisalnya, ya, baru terus mulai bertalbiyah, ya, dan disyariatkan dan disunnahkan sebenarnya Rasulullah SAW itu dari mikot sampai nanti melihat apa? Melihat Ka'bah, kita terus mengucapkan talbiyah. Nah, sayangnya di sebagian travel yang tidak dibimbing dengan para asatidzah yang memahami tentang hal ini, maka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. 5 menit masih banter, 10 menit lumayan, 15 menit mulai, 20 menit sudah tidur semua. Nah, padahal disyariatkan terus, apalagi yang laki-laki. Yang laki-laki mengencangkan suaranya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Yang wanita, yang muslimah pun juga mengucapkan, walaupun tidak harus lantang seperti laki-laki, ya. Yang jelas dia sendiri bisa mendengar suaranya. Ini baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Demikian. Jadi itu termasuk, ya, zikir yang terbaik. Ya, kita mengucapkan talbiyah sampai melihat Ka'bah. Akhwatu fillah azani Allahu wa iyyakunna jami'atan. Kemudian, ya, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan haji wada ini disertai banyak sahabat Nabi SAW, baik laki-laki maupun perempuan, karena Nabi SAW mengumumkannya bahwasanya Nabi akan menunaikan ibadah haji. Para sahabat sahabiyah, ya, mengikuti Nabi SAW. Bahkan, ya, seorang sahabiyah yang bernama Asma bintu Umais, ya, istri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika itu habis melahirkan, tapi kesempatan bisa berhaji dengan Nabi SAW, yang melihat Nabi SAW ini usia sudah sepuh, ya, 60 sekian tahun. Lebih daripada itu adalah Rasulullah SAW mengumumkan bolehnya semua untuk haji bersama beliau atau menunaikan umrah bersama beliau yang akan menunaikan haji. Namun Asma bintu Umais ini baru melahirkan putranya Abu Bakar yang namanya Muhammad bin Abi Bakar. Maka dia mengutus, ya, untuk ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang harus berbuat. Ini habis melahirkan, ya, tentu masih masa-masa nifas, ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Igtasili wastasfiri bi thawbin wa ahrimi. Ya, sudah. Asma binti Abi Bakar, engkau mandi, ya, kemudian apa? Cegahlah tempat keluarnya darah tersebut dengan kain. Ya, dulu belum ada pempes, ya, belum ada apa, pembalut, ya, tetapi wanita dari dulu ada gitu. Wanita dari dulu ya haid gitu loh, ya, jadi harus ditutup, dicegah dengan kain dan semisalnya. Kemudian berikhramlah menggunakan pakaian wanita, pakaian sholat.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini sahabiah Asma binti Umais baru melahirkan, tetapi dengan semangatnya ingin bersama Nabi SAW, dia pun menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin penting dalam haji wada Nabi SAW, di antara yang penting adalah tentang khutbah beliau. Ya, khutbah beliau yang beliau sampaikan kepada manusia, ya, di antaranya adalah inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, tentunya setelah beliau mengucapkan ya 2 kalimat syahadat, kemudian memberikan wasiat takwa kepada manusia, beliau mengatakan, wahai manusia, dengarlah perkataanku. Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak bisa lagi bertemu dengan kalian setelah tahun ini pada tempat wukuf ini selamanya. Ini yang saya sampaikan, bahwasanya ini adalah pertanda Nabi SAW sudah mengatakannya, walaupun Nabi sendiri tidak tahu akankah di tahun depan masih hidup. Ya, Nabi tidak mengetahui hal yang gaib tanpa diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Rasulullah SAW, manusia terbaik, ya, tidak mengetahui hal yang gaib kecuali mendapatkan wahyu. Akankah kita percaya pada hari ini kepada mereka yang ya jauh dari kebenaran, kemudian mengatakan hal yang gaib kemudian kita percaya? Maka tentu ini adalah hal yang di luar nalar. Bagaimana Rasulullah SAW saja tidak mengetahui hal yang gaib, akankah kita percaya kepada manusia-manusia yang jauh dari kebenaran yang mengetahui tentang hal yang gaib? Nah, kemudian kata beliau tadi, wahai manusia, dengarkanlah perkataanku, karena sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak bisa lagi bertemu dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini, tempat wukuf ini selamanya. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu suci. Ya, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Ya, sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu suci bagi kalian seperti sucinya hari kalian ini, yaitu hari Arafah pada bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dan negeri kalian ini yaitu Makkah. Ketahuilah segala sesuatu dari perkara jahiliyah diletakkan di bawah telapakku, dan hutang darah cara jahiliyah tidak lagi berlaku. Hutang darah yang pertama kali aku batalkan dari darah kami adalah darah putra Rabi'ah bin Al-Haris. Kemudian riba ala jahiliyah pun telah batal. Jadi di haji wada ini, di antara hal yang diperhatikan seorang muslim adalah benar-benar memperhatikan tentang riba. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Ini nasihat butuh para suami. Nabi SAW mengingatkan betul kepada para suami, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Dan seterusnya daripada khutbah yang panjang di dalam khutbah haji wada. Kemudian poin khutbah yang penting yang lainnya, di antaranya ini menjadikan kita adalah orang yang senantiasa memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindari sifat sombong dengan keberadaan kita. Yaitu ketika Nabi SAW bersabda, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ketahuilah wahai manusia, kalian semua ini adalah anak keturunan Adam. Ya, kita semuanya ini adalah anak keturunan Adam, kata Nabi SAW. Wa Adam min turab, dan Adam itu Allah ciptakan dari tanah.
Apa yang harus dibanggakan, apa yang harus disombongkan antara kita dengan yang lainnya. Ala fadla lil arabi min ajami, kata Nabi SAW. Ketahuilah wahai manusia, tidak ada keutamaan lebih bagi orang-orang al-Arabi, orang Arab, ketimbang orang non-Arab. Ini menjadikan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul untuk semua umat, Rasul untuk semua kabilah, Rasul untuk seluruh alam. Nabi SAW mengatakan, ala fadlil arabi min ajami. Ketahuilah manusia, tidak ada yang menjadikan orang Arab itu lebih utama dari orang-orang Ajam. Wala ajami minal Arab, atau sebaliknya, orang Ajam lebih utama daripada orang Arab. Illa bittaqwa, kata Nabi SAW, kecuali dengan takwa, kecuali dengan ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadikan dia lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara manusia itu seluruhnya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW 1400 tahun yang lalu memperingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, baik bangsa Arab ataupun non-Arab, tidak ada yang menjadikan orang Arab itu lebih unggul dari non-Arab atau non-Arab lebih unggul dari orang Arab itu sendiri, illa bittaqwa, kecuali adalah takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ingin menjadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ayyuhal akhwat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan menunaikan haji wada ini menaiki unta yang namanya Al-Qaswa. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Qaswa. Sebagaimana di dalam kisah Fathu Makkah, Nabi SAW pun menaiki Al-Qaswa, unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbah wada tersebut mengatakan kepada manusia yang mendengarkannya dengan meminta persaksian kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun telah mempersaksikannya. Nasyhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kata para sahabat Nabi SAW, sungguh kami mempersaksikan wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan agama ini, engkau telah menunaikan risalah ini, dan engkau telah memberikan semua yang harus diberikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala bi isba'ihi sababah yarfa'uha ila sama'. Kemudian Nabi SAW mengangkat telunjuknya di atas langit dan mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah bahwa semuanya telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat yang telah disampaikan di awal tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Surat Al-Maidah
Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, serta aku telah meridai Islam menjadi agama yang legal di muka bumi untuk kalian. Ma'asyiral akhwat, azani Allahu wa iyyakunna jami'atan. Maka dengan demikian telah sempurnalah risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya ketika kita telah memahami bagaimana agama Islam ini telah sempurna, agama Islam ini telah tidak membutuhkan tambahan, tidak membutuhkan pengurangan, maka kita dengan sadar memahami hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu hal di dalam urusan agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayat oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan." Siapa yang melakukan, siapa yang mengamalkan amalan yang tidak pernah diajarkan di dalam agama ini, fahuwa raddun, maka tertolak. Ma'asyiral akhwat, ma'asyiral muslimat, ma'asyiral ummahat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sungguh agama Islam telah sempurna, telah diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah di dalam ayat yang ketiga tersebut di haji wada, haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai simbol telah sempurnanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah kita dalam beragama Islam melakukan hal-hal yang di luar daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam, syariat Islam tidak membutuhkan tambahan. Syariat Islam tidak membutuhkan pengurangan. Bagi kita hanyalah derek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga tidaklah kita melakukan suatu hal kecuali memang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah kita memaksakan diri melakukan suatu hal yang kita anggap sebuah ibadah, memaksakan suatu hal kita lakukan menganggap ini adalah sebuah ibadah, namun tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, maka secara langsung atau tidak langsung sungguh kita telah mencoreng Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan risalahnya, belum menyelesaikan amanahnya. Kenapa? Karena kita melakukan suatu hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mengakuinya, tapi mengaku atau tidak mengaku, kalau kita menganggap ada suatu amalan, amaliyah yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW, namun kita menganggapnya adalah sebuah kebenaran, menganggapnya sebuah kebaikan, menganggapnya adalah penuh dengan pahala dan ganjaran, maka ketahuilah sungguh ini adalah hal yang secara tidak langsung ataupun langsung kita telah mencoreng atau menjadikan Nabi SAW adalah orang yang tidak menyelesaikan amanahnya, tidak menunaikan amanah risalahnya. Ma'asyiral akhwat, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan arkanul hajj, rukun-rukun haji. Rukun haji ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah an-niyah, niat. Dan sebagaimana amal ibadah yang lain, ya, maka harus ada niat di dalam melakukan sebuah ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'mal binniyah."
Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian yang kedua, al-wuquf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Jadi seorang yang menunaikan ibadah haji harus memperhatikan ini, wukuf di Arafah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maka Arafah nggak boleh ditinggalkan. Ya. Maka seorang yang haji harus memperhatikan tentang Arafahnya. Sebagaimana telah datang hadis dari Urwah At-Tai. Qala, dia menceritakan, sahabat Urwah mengatakan, ataitun Nabi SAW bil Muzdalifah. Aku mendatangi Nabi SAW di Muzdalifah khina kharaja ila shalah, ketika beliau akan hendak keluar untuk menunaikan salat. Fakultu, maka aku bertanya, si Urwah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni jitu min jabali Tai, aklaltu rahilati wal'abtu nafsi. Wahai Rasulullah, aku baru datang atau telah datang dari gunung ini dan gunung itu, ya, Jabalai Tai. Ya. Aklatu rahilati wa at'abtu nafsi. Tungganganku begini dan aku lelah. Wallahi ma taraktu min jabalin illa waqafat alaih. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidaklah sampai kepada sebuah gunung, ya, kecuali aku berhenti dulu untuk istirahat. Karena kan perjalanan menuju Makkah ini melewati gunung, ditambah gunung, ditambah gunung. Kalau sekarang Masya Allah jalannya udah luas, ya, jalannya lebar, jalannya seperti jalan tol tapi gratis, tidak ada yang bayar. Cuman peraturannya ketat di dalam masalah bis misalnya. Ya, dari Madinah ke Mekah itu adalah jalur jauh. Maka sopir bis di dalam bis yang membawa, ya, penumpang itu harus 2 sopir. Itu peraturan negara. Ketika checkpoint dia melanggar, misalnya tetap 1 sopir, maka dendanya sebagaimana yang saya dengar ketika umrah kemarin di tahun yang lalu itu mencapai sekitar 3.000 real. 3.000 real kali 4.000 ya sekitar 12 juta. Itu kalau melanggar. Sehingga rombongan kami kemarin tuh 3 bis. Alhamdulillah yang bis yang saya tumpangi ini lolos di checkpoint. Nah, 2 bis kebetulan waktu itu bis rombongan Ustaz Abdul Latif dengan Ustaz Abu Zaki, dia nggak bisa lolos karena sopirnya 1, sehingga harus melewati jalur memutar, bukan lewat jalur utama, sehingga selisihnya kurang lebih 2 jam. Kita 5 jam setengah, bis yang kedua dan ketiga sampai 7 jam setengah. Kita sudah selesai makan di Mekah, teman-teman yang dari rombongan 2-3 baru datang. Ya, karena harus mutar. Karena kalau maksa lanjut, nanti dendanya demikian. Itu di antara peraturan di sana. Jadi mudah, ya, jalannya luas, Masya Allah. Lihat kanan kiri, seperti memang seperti jalan tol, tidak ada motor yang lewat kayaknya. Wallahu a'lam. Selama di sana, qadarullah belum ketemu motor. Karena memang ya kalau ke masjid, ya ke hotel gitu aja, sudah nggak pernah ke mana-mana. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhwat fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Apalagi sekarang ada transportasi kereta cepat, ya, dari Madinah sampai Mekah itu cuma kurang lebih 2 jam, ya, sudah sampai. Namun ini yang dikisahkan di zaman Nabi SAW dan para sahabat ini adalah jalannya yang masih begitu di waktu itu, sehingga bagi orang yang, ya,
sebagian orang tentu ini akan sangat capek. Ya, di antaranya ini sahabat Urwah ini, wahai Nabi, wahai Rasulullah, saya setiap ya sampai gunung Mataroktu, saya nggak berangkat langsung kecuali ila waqaftu alaih, kecuali aku istirahat dulu gitu. Kemudian beliau tanya, dan ini sudah sampai di sini di Musdalifah ini, fahalli min had, aku masih dapat haji nggak wahai Nabi? Ya, ini lumayan terlambat. Sementara rombongan Rasulullah SAW dan yang lainnya itu sudah datang. Nabi SAW itu berangkat dari Madinah itu sekitar tanggal 26 Zulqa'dah atau tanggal 25 Zulqa'dah. Ya, 5 hari sebelum Zulhijjah atau 4 hari sebelum Zulhijjah. Bahkan mereka di awal Zulhijjah itu perjalanan dari Madinah ke Makkah itu di hari itu kurang lebih memakan waktu 4 sampai 5 hari, sehingga di awal Zulhijjah itu Rasulullah dan rombongan itu sudah sampai. Ya, sudah sampai, dan sebagian dari mereka bahkan sebagaimana disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sudah melakukan umrah selesai, yaitu dengan cara apa? Tahal sudah selesai mereka. Ya. Dan demikian. Nah, si sahabat Urwah ini baru datang gitu loh. Ketika Rasulullah SAW ini di mana? Di Musdalifah. Kemudian beliau bertanya, ya ini sudah sampai Mekah ini, ya terlambatnya lumayan beberapa hari daripada yang lainnya, masih dapat haji atau tidak? Maka beliau bertanya, fahalli haj, wahai Nabi, masihkah saya mendapatkan haji? Ya. Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, man syahida salatana hadihi, siapa yang menyaksikan aku mau sholat sekarang ini, wa waqafa ma'ana hatta nadfa, ini di mana? Di padang Arafah. Ya, Rasulullah ini nanti sholat duhur dan asar di jamak qasar di Arafah. Wa waqafa ma'ana hatta nadfa, dan kemudian dia ikut wukuf bersama kami. Ya, di mana? Di padang Arafah sampai kami selesai. Wa qad waqafa qabla dzalika bi Arafah lailan aw naharan, dan dia sudah sampai di sini ya di Arafah lailan, malam atau siang, ya tadi malam atau kemarin sudah sampai di sini, ya faqad tamma hajjahu, maka dia telah sempurna hajinya, makanya sudah dianggap haji. Ini menunjukkan apa? Arafahnya nggak boleh ditinggal. Kalau datangnya setelah Arafah, maka sudah tidak dapat haji gitulah. Tapi kalau datangnya walaupun 1 hari sebelum Arafah atau malam Arafah, jadi siang ini Arafah, tadi malam dia baru datang di situ, maka dia masih dapatkan haji. Ini jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat Urwah bin Urwah At-Ta'i radhiyallahu taala anhu. Hadis banyak jalan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam An-Nasa'i. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, setelah niat kemudian Arafah, ini rukun haji. Rukun yang ketiga, al-mabit bil Musdalifah hatta matli'il fajri. Ya, menginap di Musdalifah sampai terbitnya fajar, ya sampai terbitnya fajar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Urwah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda untuk Urwah tadi, man syahida salatana hadhihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad waqafa qabla dzalika bi Arafah lailan wa naharan faqad tamma hajjahu. Jadi Nabi SAW mensyaratkan sebelum di Arafah itu menginap di Musdalifah, ya baik malam atau kemarin sudah nyampe di Musdalifah, maka dia sudah menunaikan, maka dia sudah mendapatkan hajinya. Dia sebelum di Arafah dia sudah di Musdalifah. Kemudian yang keempat, secara singkat, tawaf al-ifadah. Ya, tawaf al-ifadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah dia pun menunaikan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Karena tidak ada tawaf di sebuah tempat, ya apapun tempatnya selain Ka'bah. Ya.
apapun tempatnya selain Ka'bah. Maka sebagian ya ada orang yang melakukan peribadahan tertentu dengan cara mengelilingi sesuatu, berputar-putar sesuatu, maka ini tidak dibenarkan. Ya, walaupun dia harus membaca doa ini, membaca ini dan itu, tapi dengan cara berputar-putar, maka ini tidak dibenarkan karena tawaf hanya untuk Ka'bah dan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, maka sesimpel itu seorang menunaikan ya haji sebenarnya. Jadi 40 hari itu dan lain ya. Kalau umrah tadi saya gambarkan kita butuh umrah adalah ya 1 hari lah. 1 hari ya. Perjalanan dari Madinah ke Mekah 6 jam ditambah tawaf kemudian sa'i sampai cukur itu ya kurang lebih kalau dibuat santai 3 jam. Ya, dibuat santai 3 jam. Berarti ya 9 jam kita butuh 1 hari lah untuk umrah. Kalau haji itu haji utama dimulai tanggal 8 Dzulhijjah ya sampai nanti nahar hari raya Idul Adha ya 5 hari lah kurang lebih. Nah, kok haji ini 40 dino ya dan lain ya proses antri kelompok kemudian juga bagaimana kita bisa tinggal di Madinah lebih lama, tinggal di Makkah lebih lama untuk memperbanyak sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, cuman sangat disayangkan apabila ya seorang diberikan kesempatan bisa ke Baitullah ketika dia di Nabawi ataupun di Mekah di Masjidil Haram, dia tidak bersemangat di dalam menunaikan sholat di mana di 2 masjid tersebut ya, yaitu di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ya, yang mana ya satu sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat berapa di tempat yang lain 100.000, di Masjid Nabawi seperti 1.000 atau pendapat yang lain ya, intinya berlipat-lipat ya di 2 masjid tersebut ya. Maka banyak dari kaum muslimin yang dia ya di hotel saja aku tak sholat ning ngene we panas kayak gini, nah sehingga dia tidak ke masjid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kelima ya, setelah tawaf rukun yang kelima adalah as-sa'i. As-sa'i baina as-safa wal marwah. Ya, di sa'i sallallahu alaihi wasallam wa qauluh, sebagaimana yang telah dilakukan sendiri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menunaikan sa'i dan beliau bersabda, is'au fa inna Allah kataba alaikumus sa'i. Menunaikanlah sa'i, sesungguhnya Allah mencatat untuk kalian ya ganjaran sa'i. Nah, adapun tata cara umrah dan haji, sekali lagi bagaimana umrah dan haji sesuai petunjuk Nabi SAW lebih detail insyaallah dipraktekkan ketika akan menunaikan umrah dan haji. Bagaimana cara mutarnya, bagaimana cara sa'inya, maka akan dijelaskan sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Terakhir, wajibatul haji, wajibnya haji ya, sesuatu yang harus diperhatikan. Kalau tadi rukunnya, kalau rukun tidak sah kalau tidak ditunaikan apa 5 tadi? Niat, wukuf, kemudian di Muzdalifah, kemudian tawaf, dan yang terakhir adalah sa'i. Sekarang wajibnya. Yang pertama adalah al-ihram minal miqat ya, bi an yatajarrada min thiyabi wa yalbas malabisal ihram thumma yanwi qailan labbaik Allahumma umratan aw labbaik Allahumma hajjatan wa umratan. Nah, yang pertama wajibnya haji adalah al-ihram minal miqat, mulai berihram dari miqat ya, dari tempat-tempat dimulainya ibadah umrah atau haji, yang mana kurang lebih total miqat ada berapa? 5, tergantung dari mana kita menunaikan ibadah tersebut.
Kalau dari Madinah ya biasa dikenal dengan dari Bi'ir Ali ya, Bi'ir Ali atau Dzul Hulaifah. Nah, di sana ada ya Lam-Lam ya, ada yang lainnya lagi, ada 5 tergantung dari penjuru mana kita hadir menuju Makkah. Yang kedua, yang pertama ya berihram tadi dari mikot dengan apa? Memperhatikan yang seorang laki-laki menggunakan pakaian ihramnya yaitu 2 lembar kain putih yang tidak berjahit yang sudah kita ketahui bersama ya, dan tidak mengenakan sesuatu seperti yang melengket di badan seperti kopiah dan lain sebagainya, topi ya, pakai payung boleh karena tidak menempel. Kalau pakai kopiah tidak boleh, pakai topi nggak boleh. Nah, adapun wanita pakaian ihramnya apa tadi? Pakaian sholat ya, tidak harus putih ya seperti mukena, tidak harus ya, pakaian jenengan ini ya, pakaian sholatnya jenengan dipakai untuk umrah ataupun haji. Kemudian tidak lupa mengatakan ya labbaik Allahumma umratan kalau mau umrah, kalau haji labbaik Allahumma hajjan, atau umrah dan haji labbaik Allahumma hajjatan atau hajjan wa umratan, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan ya, di banyak versinya ya, bisa ini bisa itu. Jadi yang pertama namanya adalah al-ihram minal miqat, berihram dari miqat. Nah, termasuk ihram adalah apa tadi? Mengucapkan lafaz niat umrah atau haji. Yang kedua al-mabit bimina fi layalit tasyrik. Ya, al-mabit yaitu menginap di Mina di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu hari pada tanggal 11 dan 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini namanya hari-hari tasyrik 11, 12, 13 ya, layali tasyrik. Nah, di malam-malam itu ya ada wajib yang harus dijaga seorang yang menunaikan haji, yaitu mabit, menginap di Mina. Kemudian yang ketiga wajibnya haji yaitu ramyul jimar murattaban, yaitu melempar jumrah ya, jumrah al-ula, jumrah al-wusta dan jumrah al-aqobah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Adapun secara detail ya ini akan dipelajari di dalam bab haji atau praktek haji dan umrah. Walaupun ya mungkin ya kita belum terdaftar sebagai peserta umrah atau peserta haji, bisa sebenarnya jenengan praktek ibadah haji dan umrah ya, mungkin di sela-sela waktu praktek bekal jadi praktek umrah dan haji bisa. Dan sekarang banyak tempat untuk praktek ya, untuk praktek atau praktek sendiri di sebuah lapangan, nanti ada Ka'bahnya di tengah gitu bisa ya, bisa dipandu dengan para ustazah yang berkompeten dalam hal ini, terutama mereka dari para ustazah yang telah menunaikan ibadah haji atau umroh, biar jelas. Nanti kalau yang jelaskan ustadz malah tambah bingung, soalnya kan nggak berani nyede. Jadi dijelaskan oleh para ustazah saja, insyaallah lebih jelas dan gamblang. Wallahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan masuk? Ada pertanyaan langsung? Angan-angannya tua. Bismillah, wallahu a'lam. Ada pertanyaan, apa yang dilakukan ketika di mikot? Apakah berniat saja atau melakukan salat sunnah? Nah, untuk di Bir Ali ya, jadi kan mikot bermacam-macam. Untuk yang di Madinah ya, kita bisa menunaikan sholat sunnah.
karena sekarang ada masjidnya di sana. Wallahu taala a'la wa alam. Dan sebagaimana Rasulullah SAW dulu sebelum berangkat juga menunaikan sholat. Wallahu alam. Adapun bagaimana tadi di mikot sudah dijelaskan panjang lebar. Ya, laki-laki harus sudah menggunakan pakaian ihram, begitu pula wanita. Dan tidak lupa untuk mengucapkan niat untuk ihram, baik untuk haji ataupun umrah. Nah, maksud pesan dari Rasulullah SAW, bertakwalah kalian dalam urusan wanita. Sengaja tadi saya tidak bahas panjang lebar karena pesertanya kan perempuan semua. Ini sebenarnya nasihat buat suami, ya. Bagaimana ya Allah telah memberikan amanah kepada para suami, yang mana kita telah mengambilnya ketika menikahinya, maka dari situ pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan oleh istri dan apa yang harus dilakukan istri, semuanya di bawah tanggung jawab suami, ya. Maka daripada itu, ya, seorang istri hendaklah dia taat kepada suami, karena semua nanti kembali kepada suami. Suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istri. Nah, jadi secara detail, ya, bagaimana pertanggungjawaban seorang suami kepada istrinya, bahagia dunia dan akhirat, intinya ke sana. Apabila seorang suami berpakaian, maka istrinya harus berpakaian. Seorang suami makan, maka istrinya harus makan, kan gitu. Jadi di rumah gak ada makanan, suaminya keluar sendiri beli di warung makan sendiri. Ini namanya tidak bertakwa terhadap istri. Masak apa? Kak masak semua tuh meneng ae. Mulih ya kak gowo. Nah, ini namanya dia tidak bertakwa terhadap urusan wanita. Kalau dia makan, maka istrinya harus makan, begitu. Lebaran, masya Allah, noecis sing lanang, bojone mboten ditumbasne klambi. Lah ini juga, ya, harus diperhatikan. Ini maksudnya, saya sengaja tadi tidak panjang lebar membahas hal tersebut karena ini untuk laki-laki. Nggih. Kurang lebih demikian, nanti bisa disampaikan suami masing-masing, nggih. Lho nasihate Rasulullah pas haji wada. Ya, hati-hati karo wedok iki malati to. Wong wedok malati. Wong wis dijaluk kok ora tanggung jawab. Ya, intinya demikian. Jadi intinya bagaimana seorang suami memperhatikan, ya, bagaimana seorang suami tidak terkendala masuk surga gara-gara pertanggungjawaban seorang suami terhadap istrinya. Wallahu a'lam. Izin bertanya, apabila seorang istri baru hijrah dan mengenal sunnah tapi suami tidak berkenan sehingga timbul konflik, apakah diperbolehkan istri meminta cerai? Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, semoga suaminya dan hubungan keluarganya baik-baik saja, karena berdakwah itu tidak frontal. Berdakwah itu ada step by step, ada urutannya. Kalau suaminya sudah sholat itu sudah luar biasa, ya. Karena muslim adalah sholat. Jadi kalau panjenengan alhamdulillah mendapatkan, ya, hijrah dalam artinya ada hijrah ke dalam hidayah sunnah, kemudian panjenengan masih mendapat di samping panjenengan adalah orang yang sholat, ini sudah luar biasa. Begitu banyaknya manusia di luar sana yang tidak perhatian terhadap sholatnya. Yang sampai Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-sholah. Ya. Jadi nggih pelan-pelan didoakan, ya, dengan yang lembut dan bijak, semoga suami setidaknya tidak mempermasalahkan panjenengan hijrah. Hijrahnya panjenengan,
ya menjadi seorang muslimah yang lebih baik itu ujung-ujungnya kembali kepada lebih apa? Menjadi lebih baik kepada suami. Dulu belum hijrah senengannya membantah, sudah hijrah masya Allah mau wanut gitu. Nah, intinya begitu ya, sampaikan gitu. Jangan setelah ngaji malah wani lah, ini bahaya. Saya hijrah loh mas, semakin totalitas melayani ya kan. Karena tahu hadis-hadis ketika Nabi SAW menyebutkan sampai ketika di atas kendaraan pun celuk dipanggil suaminya harus turun wis tafadhol 24 jam kan, kalau sudah ngaji begitu. Mengalahkan Indomaret sebelah. Indomaret 24 jam, saya 25 jam mas melayani sampean. Karena sudah ngaji. Ibu-ibu yang baru ngaji ngono toh, nggih insyaallah. Jadi harus begitu. Jadi dicari solusi yang terbaik, semoga tidak sampai keluarganya berantakan. Allahumma amin. Tapi kalau suaminya melanggar syariat. Pertanyaan berikutnya, afwan Ustaz. Di sekolah tertentu ada kegiatan rutin untuk anak-anak didik melakukan manasik haji yang dilakukan rutin setiap tahun. Membuat replika Ka'bah tersebut diperlukan, jika tidak bagaimana? Jelaskan kepada kami. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ini adalah wasilah untuk belajar, membuat replika-replika tadi kan. Ya untuk belajar, wallahu a'lam. Insyaallah ada faedahnya. Karena kurang memahami akan hal tersebut ya. Namun ya sebatas untuk belajar karena kebutuhan ya kan juga tidak persis banget. Kalau yang dibahas beberapa waktu yang lalu itu kan celengan Ka'bah yang saya sempat membaca. Terus ya intinya kurang menghormati Ka'bah dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Kalau untuk pembelajaran tentu berbeda, karena untuk belajar yaitu untuk manasik, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau yang mau murah ya di print aja, ditempelkan, setelah belajar dilepas, tembok sana ditempelin gambar Ka'bah atau tulisan Ka'bah gitu ya. Ini bagi yang mulai pendidikan, wallahu a'lam. Namun tentu dalam belajar melihat gambar sedikit real dari Ka'bah tentu akan lebih memperjelas pemahaman seorang peserta didik yang lagi belajar manasik haji atau umroh, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika umrah membawa balita atau membawa anak? Ada anjuran khusus saat melaksanakannya? Umrah membawa anak monggo, boleh-boleh saja. Bagaimana caranya? Ya caranya pokoknya anaknya dijaga sendiri-sendiri gitu. Karena banyak orang nanti ucul bahaya. Ya tetap tadi umrah itu kan tidak sesulit yang dibayangkan. Kita naik bis, anaknya di mana? Di pangku, gitu, atau duduk di sebelahnya. Kemudian ya kita tawaf digandeng. Ketika kita tawaf dan sa'i itu terutama di sana ketemu banyak bapak-bapak itu yang menggendong anaknya, biasanya bapak-bapak ya dipanggul itu biasanya. Wallahu a'lam. Ya selama bisa mengkondisikan tidak masalah. Adapun urusan tiket dan lain-lain tentu ada urusan sendiri ya. Tingginya sekian senti maka tiket berlaku penuh. Masya Allah banyak sekali soalnya.
Berarti ini menunjukkan ibu-ibu pengen umrah dan haji ya. Semoga dimudahkan untuk menaikkan umrah dan haji. Allahumma amin. Kemudian ada soal panjang tentang masalah rumah tangga ya, tentang pertengkaran rumah tangga ya. Akankah ketika suami marah pulanglah ke rumah ibumu ini menjadi sebuah talak? Dalam hal ini ya lebih jelas karena kita di sini di negara Indonesia ada namanya KUA. Nah, maka saya sarankan untuk konsultasi di KUA karena ini sudah terjadinya berkali-kali. Ini di dalam pertanyaan ini disebutkan terjadinya sudah tidak sekali dua kali. Setiap suami marah besar senantiasa kau pulang ke rumah ibumu dan seterusnya. Maka saya sarankan demi kebaikan bersama untuk konsultasi di KUA ya. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh orang-orang yang berilmu di bidangnya di dalam masalah ini. Akankah itu nanti jatuh talak ataukah tidak? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Intinya sebagai seorang muslim dan muslimah kita berusaha menahan diri ketika marah, menahan emosi ketika marah, dan banyak beristighfar dan ta'awud ketika marah ya, dan menjaga benar-benar ketika kita berdiri hendaklah kita duduk dan seterusnya ya, untuk tidak meluapkan emosi dan marah. Nabi SAW bersabda, la taghdab balakal jannah, jangan kamu marah maka bagimu surga. Atau dalam hadis yang lain ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ausini ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ya Rasulullah. Qala la taghdab, kamu jangan marah. Farad dada mirara, sahabat tadi berkata lagi, wahai Nabi, aku minta nasihat kepadamu, beri nasihat aku. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masing-masing yang paling mengetahui tentang kondisi emosional masing-masing, maka jangan gampang atau mudah mengeluarkan emosi. Karena Nabi SAW memberikan janji yang luar biasa, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Mutirnya siapa Ustaz? Ustaz siapa mbak? Bahasanya marah-marah nih masuk ke sini. Bisa belum mas mada itu mutiri tahu ya saya tapi paket sini setara paket ya yuk habis setara paket. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Dan sebelum diakhiri, saya tambahkan dari pertanyaan tentang masalah pertengkaran keluarga tadi, karena di dalam pertanyaan tadi tidak ada kalimat talak, tapi hanya pulang ke ibumu ya, maka ini yang menjadikan
arahan kami untuk menanyakan di KUA setempat. Tapi kalau kalimat yang jelas cerai, ya, kamu aku cerai, kamu aku talak, ya, dalam keadaan marah, kalimat yang jelas seperti itu, maka marahnya dilihat. Apakah suami itu marahnya masih dalam tanda kutip bisa mengontrol dirinya ataukah tidak? Ya. Jadi marahnya masih sadar, akal dan pikiran tidak berubah, normal. Ketika dalam keadaan mengetahui maksud talak yang diutarakan, marah seperti ini tidak dilakukan lagi. Ya, sebagaimana saya mengutip dari artikel Ustadz Abdul Tuasikal hafizallahu taala, maka talak yang seperti ini hukumnya terjadi dalam keadaan marah, emosi, tapi dia masih mengontrol dirinya, dia paham akan akibat talak tersebut, ya, maka itu terjadi. Namun apabila marahnya sampai dalam keadaan tidak mengetahui apa yang dia sampaikan, marah yang memuncak, ya, matanya merah, ya, misalnya sungune metu jarene wong-wong. Dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, dia cuma bilang cerai. Nah, maka seperti ini ada banyak perselisihan akan jatuh atau tidak, karena dia tidak sadar akan yang diucapkan. Wallahu taala a'la wa alam. Adapun yang ditanyakan tadi tidak menggunakan kata talak atau cerai, tetapi pulang ke rumah ibumu, maka untuk menghilangkan keraguan ini bisa datang ke KUA setempat. Wallahu taala a'la wa alam. Jadi KUA itu bukan hanya tempat untuk proses pernikahan, tetapi juga bisa untuk apa? Konsultasi seputar rumah tangga. Nah, mengantarkan suami ke KUA, ya, jangan takut dibully. Loh, ngapain kok diantarkan ke KUA? Nah, intinya demikian. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.